wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilva Rahmah dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, jurusan Analis Kesehatan, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Banjarmasin. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup Plasmodium malaria. Malaria sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Ada 4 spesies Plasmodium. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, yang kedua Plasmodium pipax, yang ketiga Plasmodium malariae, dan yang keempat ada Plasmodium oval. Di sini ada gambar dari siklus hidup malaria. Pada siklus ini ada terdapat 2 fase. Yang pertama ada fase sporogoni, yaitu fase yang terjadi di dalam tubuh nyamuk. Dan yang kedua ada fase schizogoni, yaitu fase yang terjadi di dalam tubuh manusia. Siklus ini diawali ketika nyamuk Anopheles yang mengandung sporozoid menginfeksi manusia dengan cara menggigit melalui aliran darah. Sporozoid akan masuk ke dalam sel hati dan akan menginfeksi sel hati. Di dalam sel hati, sporozoid akan berkembang menjadi merozoid secara aseksual melalui pembelahan biner. Merozoid akan terus berkembang dan lama-kelamaan akan pecah, lalu meninggalkan sel hati menuju sel darah merah. Di dalam sel darah merah, tropozoid yang menginfeksi sel darah merah akan membesar dan membentuk seperti cincin, yang nanti akan berkembang menjadi sijon dan memecahkan sel darah. Pecahnya sel darah merah ini menyebabkan si penderita mengalami demam dan menggigil. Sebagian tropozoid akan menginfeksi sel darah merah secara berulang. Namun, sebagian tropozoid yang lain berkembang menjadi gametosit, yang dimana gametosit akan berkembang menjadi makrogametosit dan mikrogametosit, yang nanti nyamuk Anopheles betina lainnya menggigit dan menghisap darah penderita. Maka makrogametosit maupun mikrogametosit akan berpindah ke dalam saluran pencernaan nyamuk. Di saluran pencernaan nyamuk, makrogametosit akan tumbuh menjadi makrogamet, sedangkan mikrogametosit akan tumbuh menjadi mikrogamet. Kemudian, mereka akan melakukan reproduksi seksual dan menghasilkan ookinet. Ookinet nanti akan membentuk oovista. Oovista akan terus membesar dan akan pecah. Saat oovista pecah, oovista akan melepaskan ribuan sporozoid. Dan sporozoid tersebut akan berpindah masuk ke dalam kelenjar ludah nyamuk, sehingga siklus pun kembali ke awal. Demikian, itu tadi penjelasan dari saya mengenai siklus hidup malaria. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.